Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Insani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul persediaan. Baiklah, yang pertama langsung saja saya mulai. Baiklah, yang pertama ada pengertian persediaan. Secara umum, persediaan adalah yang meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat-saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan, tetapi tidak untuk dijual atau dikonsumsi, tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan tersebut. Lalu ada menurut para ahli. Yang pertama menurut Kieso, persediaan adalah istilah akuntansi yang mengacu pada barang yang berada dalam berbagai tahap untuk dijual, termasuk barang jadi, barang dalam proses pembuatan, dan bahkan bahan mentah untuk digunakan dalam proses produksi. Lalu, yang kedua ada menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Persediaan adalah barang tersedia yang akan dijual, barang dalam perjalanan atau proses produksi, dan bahan mentah atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau pembuatan produk. Baiklah, selanjutnya di sini adalah perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang, persediaan merupakan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang tersebut, atau dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual kembali oleh perusahaan. Baiklah, selanjutnya adalah jenis perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Perusahaan industri adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau mungkin juga menjadi bahan baku bagi perusahaan lain. Hal ini tergantung dari jenis dan proses usaha utama perusahaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, persediaan bahan baku adalah persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendekapel atau memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua, ada persediaan barang setengah jadi, working in process inventory. Adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Adanya work in process disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk, atau juga disebut sebagai siklus waktu. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan. Yang ketiga, ada persediaan, pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, maintenance, repair, operating. Pemeliharaan, perbaikan, dan operasi digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. MRO tetap ada karena kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan tidak diketahui. Yang keempat, persediaan barang jadi, finished goods inventory, adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan yang tidak dapat ditebak. Lalu selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari persediaan. Yang pertama kita akan membahas fungsi dari persediaan. Fungsi yang pertama adalah mendekapel atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Yang kedua, mendekapel perusahaan dari fluktuasi permintaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas. Dan yang keempat, menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Lalu, di sisi yang lain ada tujuan dari persediaan. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Dan yang ketiga, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan stok atau persediaan. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang-barang yang diperlukan oleh konsumen. Baiklah, yang selanjutnya adalah klasifikasi persediaan. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditujukan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria. Dalam PSAK, ia menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Lalu, menurut jenis perusahaan, persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut.
Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang selanjutnya adalah metode pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode periodik atau metode fisik. Persediaan merupakan komponen, maka perhitungan kuantitas persediaan yang dilakukan dengan stock of name tergantung dari kelengkapan data atau catatan dan perhitungan barang. Yang kedua, metode perpetual. Dalam metode perpetual, dengan metode pencatatan yang kontinu ini, berarti saldo persediaan setiap saat dapat diketahui. Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan hanya menghitung jumlah barang berdasarkan catatan akan mengakibatkan nilai persediaan overstatement karena adanya persediaan yang rusak dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat contoh dari sistem pencatatan transaksi. Lalu yang terakhir adalah metode penentuan untuk nilai persediaan. Yang pertama adalah metode FIFO, first in first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi, harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Yang kedua adalah metode LIFO, last in first out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama disebutkan barusan. Jadi, barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Yang ketiga, metode rata-rata, average method. Nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini terdapat dua cara perhitungan yang berbeda. Yang pertama, rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Di rata-rata sederhana, nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Lalu yang tertimbang, nilai rata-rata dari per unit yang dibeli. Yang keempat, ada metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi, dalam metode ini, setiap barang haruslah jelas dari mana asal-usulnya serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.